keluarga agama Oh, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sudah 1 bulan kita tidak melihat secara layar di Zoom ini, ya, dan juga sudah cukup lama kita tidak berbincang-bincang. Ya, terakhir kita mendengar kabar duka dari keluarga Pak Kornel, Ibu Nane dalam kedukaan. Ya, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita semua. Tuhan menghibur Ibu Nane sekeluarga bersama dengan adik kasih Marlene dan juga Pak Kornel dan semua anak-anak juga dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan menaikkan pujian. Sebelumnya kita masuk dalam persekutuan ini, kita menaikkan pujian bersama-sama. Nanti doa, saya mohon kesediaan Pak Martin membuka di dalam doa. Kita kita menaikkan berdoa. pujian, indahnya kasih Tuhan. Dalam pujian ini mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Tuhan yang menyertai kita sampai saat ini, kita bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada
Masih mute Om Martin. Masih di mute. Masih di mute Om Martin. Ulang lagi doanya. Udah kedengaran? Masih di udah. Ya. Termute lagi Pak Martin. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh memuji bersyukur kepadamu. Kami ada karena kasih setia Tuhan. Kami ada karena belas kasihan Tuhan. Kami ada karena Tuhan punya tujuan dan rancangan yang indah dalam tiap langkah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami persekutuan Angkatan 29 Agape. Mohon dilengkapi oleh firman-Mu, dilengkapi dengan hikmat-Mu dalam memulai aktivitas kami. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Marsita akan membawa firman Tuhan. Tuhan pakai dia, dan Tuhan berkati teman-teman kami yang akan hadir. Kemudian Tuhan menyertai mereka. Kami tetap menyerahkan persekutuan kami di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Martin. Keluarga Agape yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita melanjutkan pujian kita sebelum nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marsita. Kita menaikkan lagi satu pujian, Kaulah Harapanku, yang kita mengalami bagaimana kekuatan kita di dalam Tuhan melewati setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan keluarga, pelayanan, sampai saat ini. Kita hanya berharap kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan pertolongan, Dia yang memegang tangan kita, dan Dia menguatkan kita sampai saat ini. Maaf ya kalau hurufnya agak ngeblur, nggak tahu jadinya seperti ini di layar. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku.
dalam hidupku. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, kaulah harapan, dalam hidupku. Sementara musik terus mengalun, mari kita mengangkat hati kita. Kita memuji memuliakan Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Kalau kita kuat hingga saat ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan saja Dia melayakkan kita ada di pelayanan kita. Bahkan sekalipun ada tantangan pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan izinkan itu kita alami, karena Dia begitu mengasihi kita. Tuhan izinkan agar kita terus semakin bergantung kepada Tuhan, berharap akan kasih setia-Nya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat hati kita, menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kami puji Yesus. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian lagi, seperti rusa yang haus rindu akan. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa yang haus rindu akan sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Hatiku tak tahan
Sudah ya? Suara sudah terdengar, Bapak Ibu? Oke. Ya, jelas, Oke, jelas, jelas. mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini ada waktu lagi untuk kami bersama-sama beribadah. Teman-teman dalam satu angkatan agape yang Tuhan sudah izinkan pernah kami dibentuk di dalam satu studi Institut Teologi I3. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa kalau hari ini seberapapun kami yang hadir boleh eh, berkumpul, boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan Tuhan kami mau membaca firman Tuhan, karena kami tahu kebutuhan kami, ketenangan jiwa kami ada di dalam Engkau. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami pagi hari ini, sehingga kami terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus jujur di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga Tuhan, kami terus berharap kepadamu agar Tuhan menguatkan kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk pagi hari ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan mengambil menjadi bagian hidup kami, dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam kesetiaan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Oke, sudah ketemu ya Bapak Ibu ya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hak akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mengangkat firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Saya pikir ketika kita membawa firman Tuhan ini kepada jemaat atau kepada siapapun, pastilah kita juga tidak lepas daripada perjalanan hidup yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan persoalan hidup. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan dua ayat ini, secara pribadi untuk saya saat-saat ini adalah memberikan satu kekuatan penuh. Seperti teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang mengetahui, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan setelah usia melayani Tuhan full, artinya ya, mengambil kependetaan setelah memasuki usia 55 tahun pas persisnya seperti itu. Sesuatu yang tidak mudah sebenarnya bagi saya. Dan saya juga tidak mengatakan ini adalah satu satu pertarungan begitu ya karena kemarahan, bukan juga. Tapi saya melihat di situ tangan Tuhan ada lewat pergumulan demi pergumulan. Dan kalau hari-hari ini eh, saya merasa khawatir dan ini akan saya bagikan kepada teman-teman, bukan sesuatu eh, satu teori yang ingin saya sampaikan, tetapi memang kita harus harus memenangkan rasa kekhawatiran itu di dalam Tuhan. Di ayat firman Tuhan ini dimulai tadi yang seperti kita baca, dikatakan di sini, sorry saya akan ulang lagi. Ayat 6 dimulai katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sepertinya indah kalimat itu ya. Kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tentang makan minum, tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang persaudaraan, dan yang paling tragis adalah tentang kematian. Jangan kamu khawatir. Kan dikatakan segala hal. Itu berarti menyangkut kepada hal yang paling puncak ketika kita ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Kamu tidak perlu khawatir, dikatakan di situ.
Benarkah? Mampukah? Segampang itukah kita bisa menerima? Tapi kita masing-masing sudah mengalami, kita masing-masing sudah pernah menjalaninya. Tetapi satu hal yang kita tahu, proses proses panjang membuat kita akhirnya menyadari bahwa semua perjalanan hidup adalah milik Tuhan. Semua kekhawatiran, kekecewaan, kekesalan yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, akhirnya kita merenung. Tidak ada lain selain kita kembali kepada Tuhan. Saya pikir demikian. Tidak mungkin kita lari dari Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan. Saya pikir terlalu sederhana atau terlalu gampang kita mengambil keputusan-keputusan jika kita tidak tidak sportif di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan pernah mengatakan di dalam Matius ya, di dalam Matius tentang hal kekhawatiran. Dia mengingatkan di situ, tidak perlu kau khawatir tentang tentang hidupmu, tidak perlu engkau khawatir tentang makan minummu, tidak perlu engkau khawatir tentang hari esok, gitu ya. Kita sering mendoa mengkhotbahkan ini di tengah-tengah jemaat atau ketika kita diminta berkhotbah. Tapi ketika kita mengalami hal seperti ini, kita juga tidak lebih jauh kekuatan kita dari jemaat yang kita layani. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, ketika kita masuk di dalam kekhawatiran-kekhawatiran itu, seperti firman Tuhan pada hari ini dia katakan, ya, di ayat yang ke-6 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dalam permohonan, dalam pengucapan syukur. Kita kembali kepada Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini. Ya kan, kita ini sudah nggak muda lagi loh Bapak Ibu. Saya yakin dia kita ini sekarang memasuki usia ke-60. Artinya apa? Fisik kita masing-masing sudah mulai melemah. Gitu ya. Kalau kita nanti bisa Tuhan izinkan masuk ke 70, ke 80, ke 90, atau ke 100. Seperti kita lihat si Oma manis yang merayakan umur 98. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Tetapi kekhawatiran kita di dalam hal kesehatan kita hari-hari ini sudah sepatutnya kita akan serahkan kepada Tuhan. Hari-hari ini juga saya tidak baik-baik saja loh Bapak Ibu. Tapi saya berusaha untuk menjaga kesehatan saya. Ya kan? Apalagi pelayanan baru dimulai. Kalau tidak sehat bagaimana? Pekerjaan Tuhan baru dimulai, tetapi sakit penyakit sudah mulai datang. Ini yang harus kita perhatikan dalam perjalanan suami atau istri kita, belum lagi kesehatan anak-anak kita. Bukankah kekhawatiran itu akan melanda kita? Begitu ya? Kayak rasanya kok kayak Ya, Bapak Ibu, kekhawatiran itu ya. Kekhawatiran yang terus melanda kita hari-hari ini. Belum lagi kita harus bergumul dengan anak-anak, ya, anak-anak yang belum dapat pekerjaan, anak-anak yang belum selesai studinya, anak-anak yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang praktis, yang nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi kekhawatiran-kekhawatiran itu? Tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam kekhawatiran pun kita tidak bisa menambah jawaban-jawaban doa kita di sana. Sehingga kita harus menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kenapa saya mengangkat firman Tuhan ini? Saya sedang memulai satu proyek pelayanan. eh, Kami harus membangun gereja, katakanlah demikian, dan konsistori. Dan harus eh, memikirkan biaya, harus memikirkan kerjasama, begitu ya. Tetapi di dalam apa namanya usia yang sudah tidak muda lagi, kemudian kalau hal ini kita kembalikan ke awal-awal yang lalu, mungkin tidak susah bagi saya untuk menyelesaikan ini. Tetapi Tuhan izinkan di hari-hari seperti ini harus memulai satu pelayanan, memulai perintisan, memulai pembangunan. Ini sesuatu kekhawatiran yang berkepanjangan. Dan tapi saya juga sadar, tidak boleh ini menjadi satu penyakit. Tidak boleh ini sesuatu menjadi satu penghalang. Dan belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan.
belajar percaya kepada Tuhan. Dan saya mengatakan kepada Bapak Ibu yang bersama-sama dengan saya di dalam ibadah, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita melihat iman kita digenapi oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan saya harus minta Bapak Ibu membantu. Saya tidak mengatakan kepada diri saya harus bekerja keras. Tapi saya mau katakan, kita harus mewujudkan iman yang ada pada kita untuk melihat Tuhan bekerja bagi pelayanan ini. Ini sesuatu kekhawatiran hari-hari ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mengangkat hati saya dan percaya kepada Tuhan seperti firman Tuhan katakan hari ini. Serahkanlah segala sesuatunya. Dia 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Bukankah ketika kita masuk di dalam kekhawatiran-kekhawatiran, kadang-kadang hati kita gundah gulana di dalam kekhawatiran-kekhawatiran, mungkin pekerjaan-pekerjaan penting pun jadi bisa tidak terkerjakan oleh karena kekhawatiran itu lebih mendominasi di dalam hidup kita. Tetapi saya belajar dari 2 ayat firman Tuhan ini pagi hari ini. Belajar untuk berserah, pasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya saya melihat tangan Tuhan. Saya melihat cara Tuhan bekerja. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki saya untuk melakukan pelayanan-pelayanan ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran dalam terjadi dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini Tuhan membawa kita untuk eh, mengingatkan kita. Serahkan. Serahkan kekhawatiran itu. Karena tidak bisa kekhawatiran itu menambah sedikit saja untuk kita bisa berjalan melakukan banyak pekerjaan, karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, baik kesehatan kita, baik pelayanan kita mungkin ya, yang masih tersendat-sendat, atau kita mungkin bermasalah dengan orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Janganlah kekhawatiran ini, kekesalan hati ini akhirnya tidak membawa damai. Dikatakan di sini damai yang daripada Allah itu akan memerintah hati kita, memerintah pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya pikir itu modal kita Bapak Ibu di dalam perjalanan pelayanan kita ini, di dalam kita melayani Tuhan. Sehingga mari kita sama-sama bangkit, kekhawatiran itu kita kalahkan sekalipun kita tidak sekuat dulu, kita tidak sehebat dulu, kita tidak semumpuni dulu, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, memberkati Bapak Ibu, memberkati saya, untuk kita terus masuk di dalam pelayanan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 tentang hal kekhawatiran. Tuhan, kami tahu tiap-tiap kami mempunyai permasalahan dan kekhawatiran masing-masing. Tetapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, yang kami layani. Allah yang sudah membawa kami proses demi proses kehidupan, yang membuat kami lebih kuat dan lebih kuat lagi. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pelayanan kami, kebersamaan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami dimampukan untuk terus melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.